Perkenalkan, nama saya Regita Pranangin. Di sini saya sebagai reporter. Perkenalkan, nama saya Putri Gita Barusambirpawi. Saya sebagai sekretaris di kelompok 3 sastra. Tugas saya membuat cerita. Tugas saya adalah membuat pertanyaan. Nama saya Gita Celsina Pani Pranangin. Saya dari kelas 81. Tugas saya adalah menulis atau membuat pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Arfandi Garantarigan dari kelas 81 dan saya bertugas sebagai pembawa acara. Perkenalkan, nama saya Daniel Manulang. Di sini saya sebagai pembawa acara. Saya dari kelompok 3 atau juga kelompok sastra. Halo, nama saya Fiona Tarun. Saya dari kelompok sastra. Dan di sini saya sebagai kameramen. Dan berikut adalah berita kami. Breaking news. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di Breaking News bersama saya Daniel Manulang. Dan saya Arfandi Garantarigan. Berita hari ini seputar berita tentang kemacetan di Brastagi. Berikut merupakan salah satu video yang menunjukkan bahwa Brastagi sedang berada di dalam kemacetan. Akhir-akhir ini Brastagi sering kali terjadi kemacetan yang terbilang cukup lama. Kemacetan terjadi akibat selesainya pandemi, sehingga semua orang sudah mulai beraktivitas seperti biasanya. Hal itulah yang membuat jalanan padat yang menyebabkan kemacetan. Untuk mengetahui penyebab kemacetan yang lebih lanjut, reporter kami sudah berada di lokasi untuk mewawancarai seseorang yang bertanggung jawab di lokasi kemacetan. Oke, terima kasih untuk Berliana. Di sini saya akan mewawancarai polisi yang bertanggung jawab atas kemacetan. Selamat siang Pak, saya Regita Pranangin. Bolehkah saya mewawancarai Bapak? Tentang apa? Tentang situasi kemacetan yang ada di Brastagi Pak. Oh, boleh. Sebelumnya Pak, boleh tahu nama Bapak? Nama saya Aibda Muhammad Adil Bangun. Oke Pak, terima kasih. Kira-kira apa yang menjadi alasan Bapak untuk menjadi seorang polisi dan sejak kapan Bapak sudah mulai menjadi polisi? Alasannya dulu cita-cita ingin bekerja jadi polisi. Saya mulai jadi polisi mulai tahun 2002. Bulan 6 masuk pendidikan, tamat bulan 12 tanggal 22. Sejak itu bertugas di Polres Langkat, baru ke Polres Nias, ke Binjai, baru ke Tanah Karo. Kira-kira di mana saja titik-titik kemacetan yang sering terjadi di Brastagi Pak? Titik-titiknya itu biasanya di Tugu Perjuangan, di Wajib Peceren, di Tugu Kol, dengan Pajak Roga. Kira-kira bagaimana cara mengatasi kemacetan yang ada di Brastagi Pak? Cara mengatasinya biasanya kami dari unit lantas Brastagi itu menempatkan personil di titik-titik macet itu supaya untuk mengaturkan pengaturan ataupun rekayasa lalu lintas. Tahu rekayasa lalu lintas itu maksudnya rekayasa untuk mengalihkan arus lalu lintas. Itu contohnya seperti di Tugu Perjuangan, sering lihat itu kalau sudah terjadi kemacetan kita alihkan ke Jalan Perwira menuju Jarang Muda, lalu tembusnya ke jalan alternatif yang tembus ke Simpang Pelawi. Seperti itulah contohnya salah satunya. Mengapa sering terjadi kemacetan di kota Brastagi padahal dulu jarang terjadi kemacetan di kota Brastagi Pak? Karena kota Brastagi itu tujuan wisata. Kalau dulu mungkin wisata kita itu belum terkenal, belum dikenal di luar sana, jadi tidak terlalu ramai yang datang. Sementara jumlah kendaraan tambah terus, jalan kita itu aja. Nah, itulah selalu yang membuat kita sini terjadi penumpukan kendaraan, akhirnya menjadi macet. Ya Pak, kira-kira kapan waktu-waktu biasanya kemacetan terjadi di kota Brastagi Pak? Nah, biasanya itu waktunya itu yang paling sering pada saat weekend, hari besar, dan kalau untuk yang rutin itu terjadi di Pajak Roga.
karena di situ keluar masuk kendaraan ke pasar sayuran. Kalau untuk hari-hari biasanya hanya di Pajak Roga. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab jika kemacetan terjadi di Kota Brastagi, Pak? Nah, kalau itu semuanya kita tanggung jawab, termasuk KAM yang bertanya. Nah, jadi semuanya itu bertanggung jawab, nggak bisa hanya polisi. Kalau hanya polisi paling hanya membuat tindakan seperti yang tadi, membuat rekayasa, mengatur lalu lintas. Tapi kalau kita semua bertanggung jawab pasti teratasi. Seperti itu. Ya Pak, dan bagaimana solusi Bapak untuk menghindari kemacetan di Kota Brastagi ini, Pak? Kalau solusi saya kayaknya nggak tepat. Yang tepat itu solusi dari kepolisian. Solusi dari kepolisian itu biasanya mengalihkan arus. Artinya kita gunakan jalur alternatif. Contoh, kalau di Tugu Kol kita alihkan ke jalan udara. Masuk ke jalan udara, langsung ke Simpang 4, langsung ke jalur Binjai Medan. Jalur Binjai Kabanjahe. Nah, kalau di Tugu Perjuangan kita alihkan ke Jarang Muda tadi melalui Jalan Perwira. Nah, kalau di Pajak Roga biasanya kita alihkan dari Simpang Amanda atau dari Korpri, tembusnya ke Jalan Udara. Itulah solusi yang sudah dilakukan kepolisian sampai saat ini. Apa harapan Bapak pada kami para siswa-siswi SMP Negeri 1, Pak? Harapan kami kalau bisa, dengan masalah-masalah yang kita bicarakan di atas tadi, kalau bisa kalian itu ya jadi pelopor keselamatan dan kelancaran berlalu lintas. Artinya dari tingkatan kalian lah ke seterusnya nanti ke atas untuk kesadaran berlalu lintas itu harus meningkat. Contoh, dari dulu kita tahu di Kota Brastagi ini pelanggaran lalu lintas cukup tinggi. Kenapa? Suruh pakai helm susah. Menerobos persimpangan sudah dilarang pun diterobos. Kalau bisa untuk kalian nanti sudah mengetahui. Nah, kedepannya kalian harus ya generasi yang udah sadar tertib lalu lintas. Itu aja. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Saya Reginta Pranyanani, pamit ya Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya telah selesai mewawancarai, kembali ke studio. Terima kasih kepada reporter Reginta atas wawancaranya. Begitulah wawancara tentang kemacetan di Brastagi. Kita sebaiknya membantu para polisi untuk mengurangi kemacetan dengan cara memakai kendaraan umum saat bepergian tidak terlalu jauh. Sekian berita kami hari ini. Saya Berlan Purwanulang. Dan saya Arfan Nigan Tarigan. Terima kasih. Terima kasih.